Sinar mataharinya. Nah, video ini saya ambil selepas asar dan bisa dilihat di sini ya, sinarnya masih kuat. Tanaman-tanaman di sini di halaman itu masih terkena sinar matahari. Saya menempatkan jenis-jenis tanaman di depan ini, diantaranya ada anggrek, kemudian ada puring, ada sansevieria, ada bromelia, dan beberapa yang lainnya. Kenapa saya pilih itu? Karena mereka itu tahan dengan sinar matahari, dan yang kedua, ayam tidak mau nggak keganggu sama ayam. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, sinarnya itu masih silau, masih kuat sekali sinarnya. Di bawah pohon bidara yang sebelah timur ini, di sini ada ini anggrek Dendrobium azima. Nah, ini adalah pohon bidaranya ya yang sebelah timur, ini sudah dipangkas pendek. Terus ini adalah puring yang merah, kemudian ada sansevieria, sebelahnya bromelia, dan nah di sini saya tempatkan di sini itu bromelia beberapa macam itu ya. Terus sansevieria juga iya beberapa macam. Nah, ini sansevieria, ini bromelia. Nah, bromelia ada bunganya seperti sikat ya, kecil-kecil tapi cantik. Terus yang di atasnya saya taruh ada soka, bunganya yang kuning. Terus ada lagi peace lily. Terus kemudian masih sansevieria. Kurang rapi, penempatannya masih kurang rapi ya, karena itu tadi saya mempertimbangkan beberapa misalnya diganggu sama ayam. Nah, ini sansevieria. Kemudian di sebelahnya ada philodendron ya, di bawahnya ada melati, belum berbunga, bunganya lagi nggak ada ya. Terus kemudian di atasnya ada Amazon. Saya pelihara Amazon ini dari masih seedling, masih kecil, sekarang sudah tumbuh besar. Terus untuk di sebelahnya ini ada anggrek tanah, anggrek Scorpio, bunganya yang merah ini. Kemudian saya rambatin di turus, pakai turus pohon andong. Di sebelahnya lagi, nah ini pasti semua teman-teman udah pada tahu ya, ini bunga apa. Ini adalah anggrek merpati, bunganya putih, kecil, harum. Biarpun nggak tahan lama, cuman sehari atau 2 hari saja, tetapi saya suka. Terus di atasnya itu ada tanaman gantung, ID-nya saya nggak tahu. Di sebelahnya itu ada anggrek Oncidium americana. Terus yang nempel di pohon bidara itu
Vanda Tricolor. Sedangkan yang digantung ini di papan pakis itu anggrek hibiki. Ini yang panjang dengan daun cuman beberapa helai aja itu adalah Mirbelianum spesies Sulawesi yang dulu saya tanam di pot. Tapi karena pertumbuhannya kurang bagus, kemudian saya gantung, saya kasih sabut kelapa. Itu sekarang sudah mulai tumbuh tunas dan akarnya. Yang di sini, nah ini juga digantung juga sama. Tapi ini Linea lewat. Kalau ini Linea lewat, dulu juga sama, dia di pot tapi nggak bagus pertumbuhannya. Saya gantung, saya kasih sabut kelapa. Dan udah mulai keluar tunas. Di yang nempel di batang pohon batang pohon bidara. Nah, pohon itu ada bikipum yang di atas, yang ada tunas 2. Yang ini adalah Trilamelatum. Spesies ya, teman-teman. Mungkin karena spesies itu ya, dia nggak suka kalau di pot. Tapi yang lainnya ada juga yang bisa berhasil saya tanam di pot. Terus ini, nah ini adalah pohon bidaranya. Daun-daunnya ya kecil, batangnya ada durinya. Daun ini ada khasiatnya. Jadi dia bisa untuk pengobatan secara herbal. Ini Trilamelatum. Dan di sini ternyata Trilamelatumnya ada kenopnya. Ini kenop cuma 2 saja. Dulunya dia waktu spike itu panjang dan saya berharap bisa banyak sekali bunganya, ternyata diserang sama serangga dan patah. Ya, tinggal 2 aja kenopnya. Kemudian ke di samping ya, ini masih yang tadi sudah saya review. Ya, ini anggrek merpatinya. Untuk yang di sebelah ini saya tanam nah di tengah ini saya tanam di tanah ini suci. Kalau kayak daunnya kayak daun suci itu ya, tapi ini variegata. Terus ini anggrek super bean. Besar ya, dia udah ukurannya udah 1 meter lebih. Yang digantung di pakis gelondongan ini adalah golden shower. Splitan juga, ini splitan. Banyak saya tempelin di situ. Kemudian di sampingnya ini anggrek ekor tupai. Akarnya besar ya, baru ini akar baru. Ini juga pohon bidara ya, ini yang sebelah barat. Sama saya potong juga sampai setengah. Jadi saya terjangkau, kalau misalnya saya pengen motong-motong sendiri nggak harus minta tolong orang lain. Sedangkan yang nempel di pohon bidara ini ada Cattleya mantini. Nah, ditempel di sini. Untuk yang kuning itu kemarin bulbnya itu patah. Terus saya selipin di situ, berharap mudah-mudahan bisa tumbuh akar dan bisa tumbuh tunas. Kemudian di sebelahnya ini adalah sekundum, anggrek sekundum atau anggrek sikat yang warnanya ungu. Kemarin udah saya review di shot ya, bisa dilihat di situ teman-teman. Yang digantung di sebelahnya orang bilang ini pohon kribo ya, tanaman gantung. Ini juga, ini sama yang tadi yang digantung di sebelah. Yang ini pohon rambat, ada pohon rambatnya, dia berbunga, warnanya soft, ungu kalem, agak pink gitu. Kemudian di sebelah sini teman-teman, itu adalah teras rumah saya. Di situ ada anggrek jadulan ya,
Anggrek jadulan dia akan rajin berbunga, makanya bagus buat hiasan di depan rumah. Terus ini yang di bawah pohon bidara sebelah barat, ini yang pertama tadi ya, ini super bean. Kemudian ini ada puring, kemudian ada philodendron, terus ada sansevieria, kemudian di sebelah sananya itu sansevieria itu ada pohon dolar. Pohon dolar itu bagus kalau misalnya buat bonsai, dibentuk bonsai, tapi karena saya tidak punya jiwa seni, nggak bisa untuk bentuk-bentuk bonsai, jadinya cuma seadanya seperti itu. Di bawah sini saya simpan ini ada bibit-bibit bidara. Jadi dulu bidaranya itu dia udah ada bijinya ya, berbuah terus ada bijinya, itu pada jatuh, saya diamin aja di bawah-bawahnya itu di tanah, kemudian dia muncul ini pohon bidara kecil-kecil ini, kemudian saya tanam di polybag. Nah kalau yang ini adalah Canaliculatum, ini sudah di bagian yang tengah yang kena panas tadi ya teman-teman. Ini sebelahnya ada Doritis ini juga splitan ya, itu kena panas dia kuning daunnya ya, tapi tunasnya bagus-bagus, nggak kuning lagi. Kemudian ini anggrek ekor tupai, yang di bawahnya ini anggrek apilum. Dan yang digantung teman-teman ini Dr. Utai Green ya, itu tunasnya 2. Ini udah dewasa, dia plantnya emang jenisnya kecil, bunganya hijau karena green ya, green hijau. Terus banyak, kalau berbunga itu banyak, ada beberapa ada beberapa spike. Yang sebelahnya ini Dendrobium salak, silangan dari Stratiotes dengan Discalar. Nah yang itu adalah Cattleya mantini, ini splitan juga ya, itu tunasnya udah mulai banyak itu di bawah, tapi masih kecil-kecil. Kemudian yang nempel di pohon sirsak yang mati ini ya, itu ada keiki dari apa itu yang jadulan itu ya, yang ungu banget ya, mau bilang bantimurung. Terus yang ini adalah splitan dari golden shower, yang ini Savin White, tinggi sekali ya, dibandingkan dengan yang indukannya yang satunya, dia lebih tinggi yang baru itu ya. Sekarang udah mulai jarang, udah mulai susah nyari Savin White. Terus masih ada itu di atas itu ada beberapa splitan dari golden shower. Terus kemudian yang sampingnya ini adalah Dendrobium silangan dari Lasianthera disilang dengan Nindii, belum pernah berbunga di sini. Nah itu juga masih golden shower. Ternyata golden showernya ada spike-nya teman-teman, spike ya, kita tunggu nanti kalau mekar pasti bagus. Kemudian yang ini adalah dendro bunga bulat ya, knopnya gede-gede sekali. Terus yang sebelahnya ini keritingan no ID. Nah ini keritingan no ID, ini bonus, jadi saya nggak enak kalau mau minta ID-nya. Subur sekali, daunnya aja kaku, kuat, kenceng ya. Terus kemudian batangnya subhanallah gede sekali, sampai sama jempol aja gedean batangnya ya. Sebelahnya ini ada puring lagi masih sama ya. Terus di sebelah bawahnya
Nah, di sebelah bawah ini saya gantungin beberapa keiki, ada juga seedling. Yang ini spesies no ID. Tahu karena ini juga bonusan itu. Yang sebelahnya ini keiki dari mantangai. Mantangai dia sudah bertunas lagi, dari keiki bertunas. Akarnya juga bagus pertumbuhannya. Ya, ini saya tempelin di kayu kopi. Yang sebelahnya ini tual Maluku keiki juga. Kalau yang ini indukan tual Maluku. Dulunya di pot, pertumbuhannya nggak bagus, saya tempelin ke kayu kopi. Nah, sekarang udah muncul tunasnya. Muncul tunas, pertumbuhannya bagus, akarnya juga sudah segar. Ternyata ada spike-nya juga 2 lagi. Alhamdulillah ya, pertumbuhannya sangat bagus ternyata kalau digantung. Dengan catatan harus dikasih media untuk menjaga kelembabannya. Nah, di sini ini ada Ascocentrum miniatum. Akarnya udah kemana-mana, panjang-panjang, subur ya, seger akarnya. Kemudian ini tanamannya. Di sebelahnya ini ada Cymbidium bicolor. Bisa dilihat akarnya segar sekali, banyak sekali. Terus kemudian ini seedling Verninha. Ya, yang ini juga Verninha. Lebih subur yang ini ya, tuh tunasnya. Terus batang yang lamanya juga udah ini, kalau yang itu baru tunas. Terus sebelahnya lagi ini juga seedling dari Penang Little Magic. Ini bunganya bagus, warnanya agak gelap. Terus yang di sebelahnya ini keritingan no ID. Ini juga bonus, jadinya nggak ada ID-nya. Akarnya subur, udah merambat kemana-mana tuh kelihatan. Kemudian tunas, itu muncul tunas tuh kecil. Yang ini juga batang yang paling tua ini juga, nah, dia seger sekali ya, kuat. Untuk yang di pot ini saya tanam di pot. Ini adalah mantangai. Dia keluar spike-nya. Bukan spike, keiki ya, keluar keikinya, itu udah ada akarnya. Terus sebelahnya ini discolor tanimbar. Dia malah kebalikan. Kalau ini dulu saya gantung, ditempelin di pakis, tapi pertumbuhannya nggak bagus, saya pindah di pot, malah itu banyak tunasnya. Kemudian yang ini adalah mantangai. Dia sudah mulai udah kenop ya, udah banyak kenopnya ya, kenopnya banyak sekali. Hanya saja di tempat saya banyak serangga karena dekat sama sawah, jadinya banyak serangga. Ini tuh ada yang dimakan sama serangga. Spike-nya ada 2 ya. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah silangan, keriting silangan dari Jerowacik dengan dendro apa saya lupa ya. Tulisannya sudah kabur, udah nggak jelas, jadinya lupa. Saya sendiri juga nggak ingat itu. Yang sebelahnya ini anggrek tanah, yang ini Cymbidium golden boy ya, warnanya kuning, bunganya besar. Terus yang ini juga Cymbidium juga anggrek tanah, chain ruby, Cymbidium chain ruby, warnanya coklat. Terus sebelahnya ini ada Dendrobium sylvanum. Ini spesies juga, termasuk spesies ya. Terus yang di sebelahnya, yang di atas ini adalah golden shower ya, ini indukannya. Terus ini ada silangan, ini Christabella bukan ya, Christabella silangan apa lupa. Terus yang di sebelahnya ini juga keriting silangan ya, Jeffritan silang dengan lim lengkong apa lim longkeng ya.
Akarnya bagus sekali, asal bisa kalau misalnya anggrek itu digantung seperti ini, asal ditambah media untuk menjaga kelembabannya. Seperti ini saya kasih itu sabut kelapa untuk menjaga kelembabannya, jadinya batangnya subur. Balik lagi di sebelah sini ya, ini adalah anggrek tanah juga, ini Spathoglottis tapi yang bunganya putih. Kalau biasanya kan Spathoglottis bunganya ungu, ini yang putih. Nah ini ya udah spike, udah kenop, tinggal ditunggu mekarnya nanti. Untuk di sebelahnya ini ada Caesar warawan ya, yang ini itu dia ada tunasnya, dia rajin tunas, spike, terus apa itu keiki juga ya, itu yang ini juga tuh ada keikinya, akarnya sudah panjang-panjang, kayaknya udah waktunya untuk di split nih. Terus ini juga ada lagi keiki, masih Caesar ya, ini masih yang Caesar tadi tuh, ini udah tutup daun, udah waktunya nih mau buat di split. Terus yang di sebelah barat lagi yang digantung ini ya, yang digantung ini ada golden shower, ini juga splitan saya kumpulin di sini ya. Terus ada lagi yang di sebelahnya itu anggrek ekor tupai. Kemudian yang menempel di pohon bidara itu adalah anggrek larat. Ini pertumbuhannya nggak bagus-bagus nih karena dia sinar mataharinya masih kehalang sama daun bidaranya. Nah ini larat itu. Nah kalau yang digantung ini, nah ini larat ya. Kemudian untuk yang digantung di sabut kelapa itu teman-teman bisa dilihat ya. Nah ini adalah Dorytis, splitan Dorytis, akarnya sudah subur. Kemudian ini adalah anggrek Celogin speciosum, ada bunganya, ada spike-nya. Dia berbunga dari satu tapi nanti tambah sama kenop, jadi dia terus begitu, jadi nantinya memanjang. Ini masih belum mekar, kalau yang satunya lagi sudah mekar, udah mulai rontok malahan ya, kelopaknya udah ada yang rontok. Sebelahnya itu kan ada kenopnya, cantik ya. Nah itulah teman-teman semuanya, anggrek, kemudian ada sansevieria, ada bromelia, philodendron, puring, itu adalah tanaman yang kuat dengan sinar matahari. Juga ayam kurang nggak mau ganggu daunnya gitu ya. Terus kenapa kok saya pilih tanaman-tanaman itu, karena untuk memperbanyaknya gampang ya. Misalnya untuk sansevieria dia akan beranak, bisa diperbanyak. Bromelia juga begitu ya. Puring apalagi dia malah lebih mudah untuk memperbanyak, tinggal dipotong, ditancepin, dia gampang sekali hidupnya ya. Jadi di sini di halaman ini banyak sekali pohon puring yang hasil memperbanyak sendiri. Baiklah, sampai di sini saja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman ya. Kita sambung lagi untuk video yang selanjutnya, mungkin review untuk It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe.